preceptorship ini. Kalau udah materi yang terakhir pada semangat lagi, ya terakhir gitu ya. Dan tadi kita udah belajar konsepnya, belajar sasaran pembelajaran, konsep, kemudian implementasi. Sekarang kita melihat evaluasi pembelajaran klinik. Ya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran klinik ini intinya adalah bagaimana kita mengukur sasaran pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal. Apakah learning outcome itu sudah tercapai atau belum? Ya. Nah, ini slide ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di topik sebelumnya bahwa untuk menghasilkan lulusan yang kompeten itu harus ada kolaborasi antara institusi pendidikan dan institusi di rumah sakit, di mana mereka menanamkan nilai profesional, melatih keterampilan yang dari pendidikan juga eh, menggunakan resources-nya ya untuk menjamin bahwa mahasiswa tercapai kompetensinya. Nah, sebelum mahasiswa masuk klinik, tentu mereka harus lulus uji masuk klinik yang bisa diadakan oleh rumah sakit ataupun pendidikan ya. Minimal ada keterampilan dasar yang harus mereka miliki untuk menjamin patient safety. Keterampilan dasar itu misalnya apa? Pemeriksaan fisik, prosedur oksigenasi, kemudian prosedur berkait dengan pasien safety, pemberian obat, pemasangan infus, kateter urin, pemasangan NGT, dan seterusnya ya, resusitasi jantung paru, perawatan luka, dan seterusnya. Dan mungkin ada perlu keterampilan tambahan lain yang diujikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau ruangan tempat yang spesifik. Contohnya, mahasiswa spesialis jantung yang praktek di rumah sakit jantung harapan kita itu harus punya keterampilan tambahan yang training itu disiapkan oleh rumah sakit sebelum mereka datang ke memberikan asuhan perawatan ke pasien. Nah, ketika kita mendidik mahasiswa kita, mereka akan lulus sebagai nurse. Ya, mereka melewati pembelajaran setelah pendidikan akademik. Jadi pendidikan nurse ini adalah pendidikan yang terintegrasi ya, antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Jadi sebelum mereka mendapatkan gelar sarjana keperawatan, mereka mendapatkan kompetensi dasar sebagai profesi dasar, mereka belajar untuk menguasai. Ketika mereka masuk ke klinik, mereka belajar untuk mendapatkan kewenangan sebagai profesi, dan nanti diharapkan mereka lulus sebagai seorang nurse. Nah, slide ini tadi kita udah belajar tentang sasaran pembelajaran, kemudian menilai karakter peserta didik. Ya, tadi ada yang otak kanan, otak kiri, dan lain sebagainya, dengan karakteristiknya sebagai pembelajaran orang dewasa. Kemudian lewat kegiatan pembelajaran dengan berbagai macam metodenya ya. Dan terakhir tentu akan ada evaluasi. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Nah, ini evaluasi pembelajaran di klinik. Jadi intinya evaluasi pembelajaran klinik itu adalah proses memperoleh informasi ya, untuk menilai performance peserta didik atau mahasiswa di tatanan klinik. Jadi tipe evaluasinya ada dua, tipe evaluasi sumatif dan formatif. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dengar apa itu bedanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Ini ada yang bisa share ke kita semua? Buah Ode mungkin, Buah Ode? Wow, Ode ini Ibu Ketua Program Studi S1. Oh, buka prodi ya, maaf, buka prodi. Yang dari lahan praktek siapa? Bu Maya, Maya Nirwana. Mungkin Bu Maya tahu bedanya evaluasi formatif, evaluasi sumatif? Maaf Ya, Pak, belum pernah dengar. belum pernah dengar ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu Bu Ode nih. Ya, Bu, siapa lagi yang ada dari lahan praktek? Ini kameranya pada mati nih. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan semua mengikuti ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif? Jadi, evaluasi formatif itu diperlukan untuk mendapatkan feedback. Jadi, mahasiswa mendapatkan feedback tentang apa yang sudah baik dari pembelajaran mereka dan apa yang menjadi
area yang perlu mereka tingkatkan, ya, penampilan kliniknya saat ini. Ya. Dan lewat evaluasi formatif ini bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk menentukan strategi pembelajaran ke depan. Ya, jadi apa sebenarnya pembelajaran yang cocok ke depan? Jadi misalkan begini, dalam kegiatan harian kita mahasiswa melakukan tindakan-tindakan, melakukan mencapai kompetensi, tapi mentok mulu ini nggak jalan terus. Kita perlu melakukan evaluasi formatif, kita bisa menentukan strategi ke depan kira-kira yang terbaik apa yang perlu dirubah gitu ya. Nah, sebaliknya evaluasi sumatif itu untuk menilai seluruh kemampuan mahasiswa, ya, sesuai dengan tujuan akhir pembelajaran. Jadi intinya untuk melihat mahasiswa ini kompeten apa enggak, sasaran pembelajarannya tercapai apa enggak, ya. Jadi ini mengambil keputusan esensial dari mahasiswa dan menilai keamanan, keefektifan, kemandirian mahasiswa. Dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir program untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pembelajaran klinik. Ya, nah, bagaimana tahapan evaluasi? Yang pertama kita menentukan memilih fokus. Jadi fokus apa yang ingin dievaluasi. Kemudian merencanakan metode pengukurannya bagaimana, alat ukurnya apa, instrumennya apa yang akan digunakan untuk menilai performance mahasiswa. Kemudian kita menentukan standar kelulusan. Ya, kemudian kita mengcollecting data, mengobservasi, dan membuat judgement. Membuat judgement untuk memutuskan antara karakteristik yang real dengan standar yang ada. Dan mengkomunikasikan, ya, menyampaikan hasil evaluasi kepada mahasiswa dan pihak-pihak yang lain. Jadi dalam evaluasi bimbingan klinik ini domainnya macam-macam, ya. Jadi kognitif domain, afektif domain, psikomotor, dan dalam bimbingan klinik itu kita menggunakan semuanya, multi domain ini tiga-tiganya. Makanya tadi saya sampaikan kognitif, afektif, psikomotor itu harus mencakup 100% dari penampilan mahasiswa, ya. Nah, kenapa dalam evaluasi pendidikan klinik ini perlu diversitas? Perlu menggunakan cara yang berbeda-beda sebagai strategi evaluasi. Ya, jadi kita harus melihat bahwa perilaku manusia itu sangat kompleks, berbeda-beda, dan ada perbedaan individu dalam merespons pembelajaran, dan perlu ada kesesuaian ya dari pendekatan evaluasi yang spesifik terhadap jenis perilaku pembelajaran yang spesifik. Jadi tidak semua metode keterampilan kompetensi itu bisa diukur dengan metode yang sama. Ya, nanti kita lihat metodenya macam-macam ya. Kemudian faktor motivasi dari evaluasi itu sendiri dan dimensi kreatif. Ya. Nah, kita lihat metode evaluasi kriteria itu macam-macam ya. Bisa observasi, nah ini yang paling banyak dilakukan. Bisa komunikasi tertulis, komunikasi lisan, bisa simulasi, dan bisa self-evaluation. Sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, evaluasi observasi dengan cara observasi. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam evaluasi. Kemudian untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan afektif. Ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya, behavioral objektifnya, mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan melakukan apa. Nah, cara evaluasinya mengobservasi penampilan mahasiswa. Kriterianya apa? Kriterianya dilihat persiapannya bagaimana, persiapan alatnya seperti apa, persiapan pasien, bagaimana mereka melakukan prosedur dengan tahapan-tahapan tindakan, selama prosedur melakukan komunikasi, mempersiapkan rel pasien, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi, tadi observasi, ada lagi komunikasi tertulis. Nah, ini juga yang akan dinilai. Tadi yang seperti Pak Safrudin sampaikan ya. Jadi ada mereka membuat NCP, masa membuat case study, kalau di komunitas misalnya membuat teaching plan, merecord proses. Nah, ini banyak nih, setelah pandemi nih. Pembimbingnya nggak sempat waktu untuk mensupervisi, udah direkam aja. Direkam, nanti rekamannya dinilai. Gitu. Kemudian melihat logbook mereka, melihat catatan keperawatan yang mahasiswa tulis. Ya. Nah, ini komunikasi tertulis ini contohnya ya, ilustrasinya misalnya menjelaskan tujuan perawatan dari identifikasi self-care deficit atau bersama pasien dan keluarga mengembangkan perencanaan, memilih
nursing intervention, mencatat rencana asuhan, ya udah evaluasinya apa? Mahasiswa bikin NCP ya dengan kriteria evaluasi tadi mengidentifikasi tujuan, mengembangkan tujuan, memilih intervensi, menyusun perencanaan dan seterusnya. Ya, kita udah familiar lah gimana mahasiswa membuat NCP, kemudian NCP itu kita nilai. Kemudian ada juga teknik evaluasi menggunakan oral communication. Tadi written communication, selanjutnya oral communication. Bentuknya apa? Bentuknya clinical conference, issue conference, ya. Ini contoh nursing and multidisciplinary conference ya. Ilustrasinya menganalisis dampak health insurance dalam kualitas pelayanan perawatan. Ya, evaluasinya membahas isu yang didiskusikan tentang health insurance dengan kriteria-kriteria evaluasi itu. Jadi mereka presentasi kasus ya. Nah, ini evaluasi hasil pembelajaran, contoh alat-alat yang digunakan ya tadi metodenya ya. Metodenya kan macam-macam tadi ya, ada observasi, ada written assignment, ada oral assignment. Nah, ini alatnya apa? Alatnya macam-macam juga. Bisa logbooknya yang kita nilai, kemudian laporan kasus, formulir observasi, direct observational procedure skill test, misalnya kalau mereka ujian kita punya instrumennya, kemudian student oral case analysis, kalau mereka presentasi kita buat format nilainya, kemudian critical incident report juga dibuat. Nah, apa aspek yang dievaluasi? Nah, aspek yang dievaluasi tentu ini merupakan perpaduan ya antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelayanan ASKEP, dan ini merupakan level yang tinggi. Kenapa? Karena melibatkan multidomain tadi. Ya, kita tidak hanya mengukur kognitif afektif tapi juga psikomotor. Ini merupakan kemampuan klinik terkait mata kuliah, kita melihat sikap dan perilaku profesional, dan tentu perlu dievaluasi secara profesional juga. Ya. Nah, program evaluasi ini perlu pengelolaan, ya, perlu direncanakan oleh koordinator mata ajar, ya, disusun satu program evaluasi namanya. Jadi program evaluasi itu harus mencakup tujuan proses belajar di klinik, kemudian aspek-aspek apa yang dievaluasi, metodenya bagaimana, kriteria kelulusannya bagaimana. Nah, tentu harus mempertimbangkan banyak faktor ya. Metodenya harus menggambarkan sejauh mana kompetensi yang akan dicapai, menggunakan berbagai metode, dan memilih metode yang realistis, mempertimbangkan situasi SDM, ya, pengalaman klinik, ya, dan membedakan antara evaluasi formatif dengan sumatif tadi, menghindari evaluasi yang sifatnya pengulangan, ya, mempertimbangkan waktu yang dimiliki untuk umpan balik dan memberi nilai. Dan yang efisien pastinya ya. Jangan misalnya setiap minggu bikin ujian klinik yang mengundang seluruh orang yang di situ menyiapkan konsumsi makan siang, kasihan nih mahasiswanya. Ya. Nah, dalam mengembangkan program evaluasi itu kita perlu membuat instrumen nanti ya, cakupan yang akan dievaluasi, bobot setiap aspeknya bagaimana, bentuk dan metode evaluasinya, waktu evaluasinya kapan, dan ketentuan kelulusan dari setiap aspek dan keseluruhan mata kuliah. Ini contohnya nih, cakupan aspek yang dievaluasi. Misalnya ada dua aspek yang dinilai, penampilan klinik dan ujian klinik. Penampilan klinik bobotnya 60%, ujian klinik bobotnya 40%. Dalam penampilan klinik kemudian di breakdown lagi, ada 60%. Ya, 60% itu ada perilaku, profesional, etik, ada 20%, persiapan proses belajar di klinik itu ada 10%, kemudian kinerja klinik 40%, pengetahuannya 15%, kemudian keterampilan kliniknya 15%. Ya. Yang ini tentu dilihat macam-macam tadi dengan instrumennya, ya, yang observasi biasanya dilakukan pada saat ujian klinik, yang bobotnya terbesar itu ada 60%. Kemudian kita menyusun instrumen. Jadi instrumen ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu sekalian untuk menjamin tadi kita memberikan feedback itu objektif dan jujur. Ya, jadi bukan berdasarkan like or dislike ya, atau berdasarkan wah mahasiswa ini rajin selama di klinik udahlah nggak usah ujian langsung aja nilainya A. Nggak bisa gitu. Ya, atau kita punya a priori apa namanya udah punya adjustment yang negatif dan mahasiswa padahal orang itu bisa berubah ya. Bisa jadi di minggu pertama, minggu kedua dia lagi punya masalah sama keluarga sehingga ke kliniknya agak kurang rajin. Tapi setelah itu
terjadi peningkatan ya pada saat ujian bagus bisa jadi. Untuk itu kita perlu instrumen yang objektif ya untuk menilai penampilan dan perilaku, melihat persiapan proses belajar di klinik, kemudian menilai kinerja klinik, mengukur pengetahuan mahasiswa, melihat keterampilan klinik, dan ini diwujudkan dalam bentuk format ujian klinik ya. Nah, saya kira itu terkait dengan evaluasi pembelajaran. Jadi sekali lagi evaluasi pembelajaran itu tujuannya adalah untuk menilai pembelajaran mahasiswa, pencapaian kompetensinya. Ada dua jenis ujian evaluasi, ada evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran untuk menentukan strategi pembelajaran yang terbaik ke depan. Ada evaluasi sumatif untuk menilai capaian kompetensi, capaian sasaran pembelajaran. Metode evaluasi itu macam-macam, ada observasi, ada oral communication, ada written communication. Ya, dan dalam menentukan ini perlu ditetapkan kriteria-kriteria dan instrumen-instrumen untuk menjamin bahwa evaluasi yang kita berikan ke mahasiswa itu objektif. Pada akhirnya evaluasi ini juga untuk mendorong mahasiswa belajar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, feedback itu teknik memberi feedback itu menjadi sangat penting. Tadi